Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali pada kesempatan saat ini. Waktu yang kita khususkan untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat indah, sebab Tuhan masih memberikan waktu kepada setiap kita untuk merasakan hari yang baru, anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita satukan hati, kita berdoa menaikkan syukur, sebab Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur pagi ini kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk merasakan hidup yang baru. Pada kesempatan ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi boleh mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa khusus untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit. Secara khusus kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Heru Pranoto yang sudah menjalani operasi setelah mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dalam proses operasi, boleh berjalan dengan baik dan sekarang boleh menjalani proses pemulihan. Mari Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan berkati dalam proses pemulihan ini. Kiranya Pak Heru Pranoto boleh merasakan kesegaran dan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati juga keluarga yang terus menjaga merawat dengan penuh kasih dan kesabaran. Berkat-Mu juga kami mohon untuk Bapak Yafet Patola yang juga dalam proses pemulihan, juga untuk Bapak Simon Suharso. Kiranya kasih Tuhan Engkau nyatakan untuk setiap mereka, dan melalui obat makanan minuman yang diterima, Tuhan pulihkan kesehatannya. Berkati setiap kami yang mungkin hari ini juga bergumul dengan kondisi kesehatan tubuh kami. Pulihkan dan sehatkan setiap kami. Demikian juga untuk para orang tua kami, para tiuswo yang mungkin saat ini juga merasakan kondisi tubuh yang semakin terbatas karena usia lanjut. Kami percaya kasih Tuhan terus menjaga dan merawat. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, pembacaan firman pada pagi ini dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 18. Ulangan 11 ayat 18, demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini dipenuhi oleh firman-Nya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, sebuah pertanyaan besar bagi setiap kita. Sejauh mana firman Tuhan itu mewarnai atau menguasai hidup kita? Sejauh mana perkataan-perkataan Tuhan, sabda Tuhan, itu kita tempatkan di dalam hidup kita? Bapak Ibu, banyak orang tahu tentang firman Tuhan. Dan setiap kita pasti juga punya kitab suci di rumah kita masing-masing. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang punya kitab suci, namun sejak kitab suci ini diterima pertama, lalu tidak pernah dibuka lagi. Begitu diterima, diletakkan di rak buku, dan itu terjadi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian.
Alkitab tidak pernah dibuka, apalagi dibaca, apalagi dimengerti dan dilakukan. Selain itu ada juga sebagian yang suka sekali membaca kitab suci, bahkan hafal. Setiap berbicara sering mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi tidak sedikit yang perkataan Tuhan atau firman Tuhan ini hanya berhenti sampai di mulut, hanya menjadi sebuah hafalan saja. Namun hati, pikiran, dan perbuatannya belum diwarnai oleh firman Tuhan ini, belum dikuasai oleh firman Tuhan ini. Lalu sesungguhnya atau seharusnya seperti apa? Firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 18 tadi dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa semestinya seluruh aspek hidup kita harus dikuasai, dipenuhi oleh sabda Tuhan, oleh perkataan Tuhan. Bukan hanya di mulut, bukan hanya dibaca atau diucapkan, tetapi harus masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa kita harus dikuasai, dipenuhi oleh firman Tuhan, harus diwarnai oleh firman Tuhan. Kemudian disebutkan juga bahwa setiap perkataan Tuhan harus juga menjadi tanda di tangan. Bukan lalu firman ini ditulis di kertas, digulung, lalu ditempelkan di lengan kita atau tangan kita. Bukan. Tangan itu simbol dari gerak kita, aktivitas kita, perbuatan kita, tindakan kita. Artinya, selain dalam hati dan jiwa, maka firman itu juga harus mewarnai setiap perbuatan kita. Juga tadi disebutkan, sabda Tuhan, perkataan Tuhan juga harus menjadi lambang di dahi kita. Dahi atau batuk, menurut saya itu menjadi simbol dari akal budi pikiran manusia. Yang artinya, akal pikiran manusia harus juga dikuasai oleh sabda Tuhan, firman Tuhan, diwarnai oleh firman Tuhan. Itu artinya apa? Semua aspek kehidupan kita dipenuhi oleh sabda Tuhan. Akal pikiran kita, kemudian hati jiwa kita, dan tindakan atau perbuatan kita. Itulah seharusnya kita menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sudah semestinya hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh sabda Tuhan. Sehingga dalam setiap ibadah kita diingatkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan dan juga memeliharanya atau melakukannya. Bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi dilanjutkan dengan mengerti, memahami, merasukkannya di dalam hati dan jiwa, akal budi pikiran, dan diwujudkan dalam tindakan setiap aktivitas kita. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman. Biarlah hidup kita sungguh dipenuhi, dikuasai oleh sabdanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, berpelayanan. Tuhan memberkati. Amin.